Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Yang kita sama-sama hormati Ketua Pengurus Masjid As-Sahal beserta jajarannya, Imam Masjid As-Sahal, Ketua Majelis Ta'lim beserta jajarannya, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, RW, singkatnya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali saling mengingatkan. Kali ini pembahasan kita adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berada di dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya orang tua kita ini sudah uzur, jauh-jauh sebelumnya Allah mengetahui yang akan terjadi. Kalau kedua-duanya atau salah satu barangkali dalam keadaan uzur dan dalam perawatan kita, jangan sekali-kali mentang-mentang kita yang merawatnya mengatakan perkataan saja tidak boleh, apalagi yang lain. Misalnya dia berada di dalam tanggungan kita, di keluarga kita, dia membutuhkan kita, kita dipanggil, tunggu sebentar bunda, saja itu dosa besar. Bayangkan, sekedar mengatakan saja itu dosa besar. Apalagi selebih dari itu, mengatakan hal yang tidak baik, tidak sopan kepada ibu dan bapak kita. Oleh karenanya, kalau seandainya kita diberikan waktu untuk merawat kedua orang tua kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa merawat ibu dan bapaknya, berkesempatan merawatnya, sampai kapanpun dia akan mendapatkan kenyamanan dalam hidupnya, ketentraman, ketenangan dia akan dapatkan. Bapak Ibu barangkali pernah mendengar kisah di luar. Ini memang tidak terjadi zaman Rasul. Ada anak yang memperebutkan hak asuh ibunya, memperebutkan hak asuh orang tuanya sampai ke pengadilan. Bahkan
viral. Abangnya ini yang setiap saat ada waktu untuk merawat orang tuanya sampai bertahun-tahun lamanya. Kemudian adiknya ini bertugas di luar daerah. Nah, ketika dia sudah kembali ke daerahnya, dia ingin bergantian, ingin merawat orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi? Abangnya tidak kasih. Kenapa? Begitu besar pahala seorang anak ketika merawat ibunya, merawat bapaknya. Karena tidak bisa diputuskan, yang abangnya tidak mau mengalah, adiknya juga tidak mau mengalah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka naik ke pengadilan. Ternyata di pengadilan tersebut dimenangkan oleh kakaknya. Tahu apa yang terjadi? Setiap hari, setiap waktu dia sering menangis adiknya. Kenapa? Dia kalah di persidangan tersebut. Di Indonesia boro-boro. Apa yang terjadi di Indonesia? Silakan, siapa yang mau rawat-rawatlah. Nah, ini saya kasih contoh satu. Orang, barangkali orang luar. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Pernah dengar? Tahu nggak? Begitu kayanya, bergelimangan harta, dia tidak mau pisah dengan orang tuanya. Dia selalu merawat orang tuanya sampai saat ini. Kemanapun dia pindah, dia selalu membawa orang tuanya. Karena dia meyakini, walaupun dia membuatkan rumah semewah apapun, tentu dia tidak nyaman kalau tidak ada anaknya di sampingnya. Luar biasa ini. Kita doakan supaya dia wa'ala, amin ya rabbal alamin. Baik, kita sekarang akan membahas atau menceritakan kisah yang sahih tentang Uwais Al-Qarni. Ibu pernah dengar? Bu, pernah dengar? Nggak semangat ibu, tadi makan sahur. Nah, perhatikan kisahnya. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang anak yatim. Anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya, dan dia hidup bersama ibundanya. Ibundanya ini dalam keadaan sakit, lumpuh, berdua hidup. Sudah begitu, Uwais Al-Qarni ini dalam keadaan menderita penyakit kulit yang sukar hilang, yang susah untuk disembuhkan. Kemudian juga ditambah lagi dia orang miskin. Lengkap ya penderitaannya. Orang miskin, kena penyakit, ada orang tuanya, ibunya tapi dalam keadaan sakit, tapi justru lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari pekerjaannya mengembala kambing. Setelah itu upahnya nanti untuk biaya hidup ibunya dan dirinya. Bahkan kalau lebih, dia berbagi lagi. Luar biasa Uwais Al-Qarni. Dalam sejarahnya, Uwais Al-Qarni ini, dia adalah salah seorang tabi'in. Jadi dia bukan sahabat. Sahabat itu adalah yang pernah berjumpa dengan Nabi. Jadi dia sezaman dengan Nabi, satu zaman. Tapi ketika dia datang ke rumah Nabi, Nabi tidak ada. Jadi dia tidak pernah berjumpa. Tapi walaupun demikian, dia kisahnya sungguh luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, setiap hari pekerjaannya itu terus mengembala kambing. Suatu hari ibundanya berkata, "Wahai anandaku, kepingin sekali ini bunda mengerjakan haji. Tapi apalah daya, kita tidak punya harta." Semenjak mendengar perkataan
ibundanya ini, Uwais Al-Qarni selalu duduk termenung memikirkan apa yang harus dilakukan supaya ibunya bisa berangkat haji. Merenung dan terus merenung. Nah, akhirnya tanpa sepengetahuan ibundanya, dia diam-diam menyisihkan sebagian uangnya. Menyisihkan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Dan dia pun kesehariannya seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ketika sudah lama terkumpul uang, dia beli anak sapi. Anak sapi yang harganya paling murah, mungkin paling jelek masa itu. Anak sapi ini. Kenapa? Murah harganya. Dia beli. Orang heran sama Uwais Al-Qarni, ngapain coba beli anak sapi? Anak sapinya tidak bagus lagi. Apapun yang diarahkan kepada dia, diejek, dicemooh dan lain sebagainya, dia selalu tebal telinga, dibiarkan saja berlalu. Dia selalu dicaci maki dan lain sebagainya, selalu direndahkan karena orang miskin. Tetapi dia apa? Dia terus saja dengan aktivitasnya. Dia taat kepada ibunya. Dia juga rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah membeli anak sapi ini, ternyata tujuannya membeli anak sapi ini, dia itu ingin olahraga. Aneh kan, Bu? Makanya dia dikatakan agak aneh yang dilakukan Uwais Al-Qarni ini. Kata masyarakat di sekitar itu, dia berada di Yaman, ya, Yaman. Lupa menyampaikannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah aneh lagi, Uwais Al-Qarni ini membuat kandang sapi ini di atas, tinggi, di tempat yang tinggi. Bukit lah kalau bahasa kita ini, bukit. Jadi kalau dia mau memasukkan ke kandangnya, dia harus menggendong anak sapi ini sampai ke atas ke tempat kandangnya. Besoknya kalau mau dikasih makan, diturunin, dia tidak mau melepas begitu saja. Dia gendong anak sapi tersebut, gendong sampai ke bawah. Itu setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Sampai berat sapi ini sudah hampir 100 kilo. Karena sudah terbiasa, dia enteng saja mengangkatnya sapi ini ke kandangnya. Nah, nanti kalau diturunkan begitu juga. Yang terjadi apa? Fisiknya menjadi kuat. Fisiknya menjadi kuat. Nah, ini tujuannya supaya fisiknya kuat lebih beda. Kalau anak muda sekarang kan beda. Kalau Uwais Al-Qarni, tahu tak tujuannya? Tujuannya supaya dia bisa menggendong ibunya. Supaya dia bisa menggendong ibunya. Nah, karena sudah merasa dirinya fisiknya kuat, apa yang dia lakukan? Dia sampaikan kepada ibundanya, "Wahai bunda, kita akan berangkat haji." Kaget ibunya. Dari mana? Uangnya dari mana? Dia yakinkan ibunya bahwa dia siap menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Terharu ibunya. Dan benar, dia pun sudah mempersiapkan perlengkapannya untuk dibawa dan lain sebagainya. Dia gendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah. Selama dalam perjalanan dia tidak pernah mengeluh, bahkan dia senang, dia bahagia, dia bangga melakukan itu kepada ibundanya. Ada nggak yang melakukan seperti itu? Tidak ada. Dalam perjalanan kalau dia letih, istirahat sejenak, kemudian dia lanjutkan perjalanannya. Kita singkat sampai di Mekah. Di depan Ka'bah, seorang ibu dan anak ini berada di depan Ka'bah, kemudian mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di sampingnya ini anaknya. Sebelah sini kan ibunya, di sampingnya anaknya. Berdoa anaknya ini dan
berterima kasih kepada Allah karena telah bisa memenuhi panggilan ya Allah dan membawa orang tuaku. Dia berdoa supaya Allah juga mengampuni orang tuanya. Terdengar oleh ibundanya apa yang dia lakukan oleh ibundanya, menangis ibundanya sedih. Kenapa? Dia tidak menyangka begitu besar yang dia lakukan, usaha yang dia lakukan. Uwais Al-Qarni lagi-lagi di depan Ka'bah bukan meminta doa untuk dirinya, tapi dia meminta doa supaya diampuni dosa kedua orang tuanya. Menangis ibunya. Lalu ibundanya pun berkata, wahai Ananda, kapan kamu berdoa untuk dirimu? Apa jawab Uwais Al-Qarni? Wahai bunda, cukup ibu jika diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan ibunda ke dalam surga. Ridha ibunda itu cukup bagiku. Ridha ibundanya itu cukup bagi Uwais Al-Qarni, karena itu yang akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedih ketika ada seorang anak berada tapi dia menitipkan anaknya di panti jompo. Kalau anaknya sudah tidak ada lagi, barangkali kita paham. Ini sangat luar biasa. Uwais Al-Qarni ini terkenal di langit. Para malaikat tahu siapa Uwais Al-Qarni. Tapi orang yang ada di sekitarnya, dia tidak mengenal bahwa Uwais Al-Qarni ini sangat terkenal di langit. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab dia berbakti kepada orang tuanya. Nah, jauh sebelum itu ayahandanya ketika wafat, Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada dua sahabat yang dijamin masuk surga, Umar bin Khattab khalifah, kemudian Ali bin Abi Thalib khalifah, itu dijamin masuk surga. Ini bukan kaleng-kaleng, dijamin masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad? Nanti kalau kalian berdua berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta istighfar kepadanya, minta doa kepadanya. Bayangkan, padahal dua orang ini dijamin masuk surga, tapi kata Nabi Muhammad, kalau kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta istighfar kepadanya, kemudian minta didoakan, diampuni dosa kita. Nah, akhirnya itu sudah berlalu sekian lamanya. Kita lanjutkan kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni pulang dari melaksanakan haji, aktivitas seperti biasa dan lain sebagainya. Beberapa saat selanjutnya, Uwais Al-Qarni ini tiba-tiba rindu kepada Nabi Muhammad. Rindu, ingin sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kapan Allah berikan waktu untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Akhirnya apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Dia minta kepada ibundanya supaya diizinkan pergi ke Madinah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Itu pun jika ibunya ridho. Kalau ibunya tidak kasih, dia tidak mau pergi. Melihat keinginan dari Uwais Al-Qarni yang begitu semangat ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ibundanya pun mengizinkan untuk pergi. Tapi sebelum itu dia siapkan makanan dan lain sebagainya untuk ibundanya, sampai disampaikan kepada tetangganya supaya nanti diberikan makanan yang sudah disiapkan dan lain sebagainya. Nah, dia berangkatlah menuju rumah Nabi Muhammad SAW. Kita singkat, begitu sampai di rumah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak ada. Nabi Muhammad sedang pergi berperang. Yang dia jumpai di rumah tersebut adalah Aisyah. Kemudian dia titip salam bahwa dia ingin sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad.
kedatangan Uwais Al-Qarni ke rumahnya, Nabi Muhammad sudah mengetahuinya. Melalui malaikat Jibril diberitahukan bahwa ada tamu agung yang datang. Begitu disampaikan oleh Aisyah, jadi Nabi Muhammad sudah mengetahuinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah beberapa tahun ternyata pergantian seorang pemimpin. Jadi yang awalnya khalifah yang pertama siapa, Bu? Abu Bakar As-Siddiq digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab menjabat, dia teringat pesan siapa? Pesan Nabi Muhammad. Kalau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka minta istighfar dan doa padanya. Akhirnya, setiap orang datang ke Syam dihadang oleh Amirul Mukminin ini, oleh Abu Bakar, dihadang kemudian ditanya. Para kafilah ini, rombongan dagang ini, begitu lewat langsung dihadang dan ditanya, apakah ada namanya Uwais Al-Qarni? Tidak ada. Pergi, lanjutkan perjalanan. Terus setiap yang lewat selalu ditanya oleh Umar bin Khattab. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak rombongan tersebut, ada satu rombongan. Begitu dia lewat, ditanya oleh Umar bin Khattab, apakah ada di rombongan ini yang bernama Uwais Al-Qarni? Ada. Langsung senang, bahagia Umar bin Khattab. Tapi dia ada di belakang, di tempat parkirnya kendaraan mereka, unta mereka. Bayangkan, seperti itu posisinya dia, Uwais Al-Qarni. Padahal dia dimuliakan di langit. Akhirnya apa? Bergegas pergi menemui Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab datang ke sana bersama Ali bin Abi Thalib. Begitu melihat Uwais Al-Qarni, dia ucapkan salam. Nah, tadi ada yang lupa. Jadi penyakit kulit yang diderita oleh Uwais Al-Qarni ini Allah sembuhkan. Jadi Allah sisakan sedikit. Supaya apa? Supaya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib tahu bahwa itu adalah Uwais Al-Qarni. Ada sisa penyakit yang Allah Subhanahu wa taala sisakan supaya mudah ditandai. Nah, begitu berada tepat di hadapan Uwais Al-Qarni, mereka pun bersalaman dan lain sebagainya. Umar bin Khattab langsung bertanya, apakah Anda Uwais Al-Qarni? Saya adalah Abdullah. Iya, kata Umar bin Khattab, kita semua ini adalah hamba Allah. Tapi benarkah nama Anda adalah Uwais Al-Qarni? Baru setelah itu dia mengakui bahwa ia adalah Uwais Al-Qarni. Baru disampaikan oleh Umar bin Khattab, kami ingin minta doa kepadamu. Langsung dia terkejut. Justru saya ini yang hina ini, orang yang biasa ini minta doa kepada kalian yang dimuliakan. Seperti itu dia rendah hatinya. Terjadilah komunikasi antar keduanya, antar ketiganya. Akhirnya lama-kelamaan Uwais Al-Qarni karena didesak, dia mohon istighfar dan mendoakan keduanya. Setelah itu apa kata Uwais Al-Qarni? Nanti setelah kejadian ini jangan diceritakan kepada siapapun, karena dia tahu pasti akan viral seperti zaman sekarang. Jadi dia janji tidak menceritakannya. Setelah itu selesai, sudah berlalu, hilang berita tentang Uwais Al-Qarni. Nah, menurut sejarahnya, Uwais Al-Qarni begitu wafat, begitu meninggal dunia, ternyata seluruh penduduk yang ada di daerah tempat tinggalnya itu kaget. Begitu meninggal Uwais Al-Qarni, entah dari mana undangan orang yang hadir di pemakaman itu ramai sekali. Yang mau memandikan jenazahnya, masyarakatnya sudah tidak bisa dihitung lagi. Menurut riwayat mengatakan itu adalah para malaikat yang memandikan jenazah Uwais Al-Qarni, asbab dia hormat kepada orang tuanya. Kemudian setelah dimandikan dan lain sebagainya, digalikan kubur. Yang galikan kubur ini
banyaknya. Antri bu menggalikan kubur Uwais Al-Qarni, lubang kuburnya. Kemudian yang membawa jenazahnya ini, masya Allah, sangat ramai, banyak orang bawa jenazahnya. Sampai orang-orang yang ada yang mengenal Uwais Al-Qarni mereka heran. Ternyata yang selama ini orang yang sering mereka sepelekan, yang mereka hina dan lain sebagainya, ternyata dia adalah orang yang sangat luar biasa. Itu adalah Uwais Al-Qarni. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ingin mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, jaga orang tua kita. Bahkan kalau dia meninggal sekalipun, kita harus tetap ingat kepadanya, mendoakannya, selalu mendoakannya. Kalau kita udah mulai lepas lupa tentang orang tua kita, apalagi masih hidup, maka di saat itulah gundah gulana kita akan dapatkan. Ketenangan itu kita tidak dapatkan. Kenapa? Karena kita sudah lupa kepada orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita selalu ingat kepada orang tua kita. Kalau seandainya mereka sudah meninggal, sudah meninggal, kapanpun Bapak Ibu sekalian ingat, langsung bacakan surah Al-Fatihah. Tahu nggak yang terjadi? Ketika orang tua mau disiksa, anaknya ingat membaca surah Al-Fatihah, tidak jadi disiksanya. Begitu dahsyatnya doa anak kepada ibundanya. Makanya mari kita selalu mendoakannya. Ingat, Allah akan balikkan keadaan. Kalau kita selalu berbakti kepada orang tua kita, maka anak kita insya Allah akan berikan petunjuk kepada mereka supaya berbakti kepada kita selaku orang tuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barangkali ada yang sering awali dengan Allah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa banyak orang yang kaya raya yang sudah lupa sama orang tuanya, tapi kehidupannya tidak nyaman, tidak tenang, tidak tenteram. Dia lupa. Dalam kisah yang sahih, ada seorang sahabat yang ingin meninggal ketika jihad, ketika berperang. Semangat ya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kita mau berperang? Saya ingin berjihad, mati di jalan Allah." Apa jawaban Rasulullah? "Wahai sahabatku, apakah orang tuamu masih hidup?" "Masih ya Rasulullah, surga ada di rumahmu." Disuruh pulang. Untuk apa? Untuk taat kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita senantiasa harus hormat kepada orang tua kita. Ini untuk saya terpanjang ya Bapak Ibu sekalian. Tapi 5 menit lagi boleh, karena ini harus disandingkan dengan satu kisah. Harus disandingkan biar full yang Bapak Ibu sekalian dapatkan. Kita sandingkan dengan satu kisah, yakni Alqamah. Alqamah ini adalah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan dengan kawan-kawan dia adalah orang yang paling taat, berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Dia adalah orang yang selalu dibanggakan oleh kawan-kawannya dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Tetapi ketika menjelang ajalnya sakit parah, dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, padahal dia adalah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya mertuanya datang. Bapak dan istrinya datang. Ada apa dengan Alqamah? Diceritakan semua bahwa dia ini menderita penyakit yang sangat parah. Setelah dilihat sama ayahnya, sepertinya dia sedang sakaratul maut. Tapi anehnya, ketika mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang terucap adalah ibu. Jauh kan
disampaikan apa yang terjadi itu kepada Nabi Muhammad SAW tentang Alqamah ini. Diceritakan semua dan Rasulullah tahu Alqamah ini adalah orang yang taat beribadah di antara yang lainnya, di antara sahabat yang lainnya. Setelah diceritakan, apa kata Rasulullah? Silahkan salah seorang di antara kalian datang bertamu ke ibundanya. Nah, begitu kita singkat Bu ya. Datang utusan ke tempat ibunya menyampaikan tentang keberadaan Alqamah. Dia tersiksa, dia menderita. Apa kata ibunya? Itu pantas dia dapatkan. Saya tidak punya anak lagi. Saya sudah tidak punya anak lagi. Saya sudah putus hubungan dengan dia. Alqamah bukan anak saya, kata ibundanya. Terus berkali-kali disampaikan, dia tetap tidak memaafkan Alqamah. Dia tidak mau memaafkan Alqamah. Akhirnya apa? Kita singkat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah SAW katakan, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Terdengar oleh ibundanya, untuk apa kayu bakar? Untuk apa kayu bakar? Begini, wahai bunda Alqamah, Rasulullah katakan kami disuruh untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah supaya dia merasakan betapa panasnya api neraka, biar dia di dunia ini terlebih dahulu dia rasakan dulu sebelum yang sebenarnya nanti. Nah, ketika proses pengumpulan kayu bakar, dia bayangkan anaknya dari kecil, dia gendong, dia kasih apa? Kasih makanan dan lain sebagainya, tumbuh besar dan lain sebagainya. Dia bayangkan semua. Dia bayangkan semua. Tapi sebelum itu ditanya, apa yang menyebabkan dia berdosa besar kepada ibundanya? Apa yang menyebabkan ibunya ini marah sama dia? Nah, baru diceritakan. Dulu, nah perhatikan ini Bapak Ibu sekalian, Bapak terutama, kita semua ya Pak, golongan bapak-bapak. Dulu pernah dia menyenangkanku, Alqamah ini. Dia membawa pakaian ke rumahku, baju ke rumahku, dan diserahkan kepadaku, disuruh pakai, coba baju tersebut. Alangkah bahagianya aku, senangnya bukan main, karena baju yang aku pakai itu tidak pernah seindah itu aku pakai, dan itu dibeli oleh anak kandungku. Namun ketika aku sedang bahagia memakai pakaian tersebut, anakku Alqamah ini berkata, bunda, itu baju bukan untuk bunda, itu untuk istriku. Baju untuk bunda ini, baju yang lain yang lebih jelek ketimbang yang tadi, itu sampai sekarang membekas dalam diriku. Aku tidak memaafkannya. Lama-kelamaan aku mulai melupakannya. Tapi suatu hari ingin sekali saya datang ke rumah Alqamah anakku ini. Perjalanan yang jauh, tapi karena kerinduan kepada anakku, aku datang. Begitu sampai di rumah anakku, disambut oleh anakku Alqamah. Aku melihat ada makanan yang begitu lezat, dan saya dalam keadaan lapar dan haus, ingin sekali mengambil makanan itu. Begitu aku mau mengambil makanan itu, apa kata Alqamah anakku? Bu, ini adalah makanan istriku. Tunggu ya, nanti kalau sudah pulang istriku, baru aku akan sampaikan bahwa bunda ingin memakan makanan ini. Ini yang aku ingat, betapa sakitnya hatiku, kata ibundanya. Yang ketiga, ketika aku sedang tidak ada makanan, tidak ada uang, aku kirimkan utusan lewat surat. Yang isi suratnya, wahai Alqamah, ibunda tidak ada makanan, tidak ada uang. Nah, jika kamu kelebihan rezeki, titiplah kepada orang yang membawa surat ini.
Apa kata Alqamah? Bilang sama ibundaku, ada uang tapi cukup untuk saya dan keluarga saya. Barangkali nanti waktu yang lain kalau ada biar saya sendiri yang ngantarnya. Itu saja yang diingat sama ibundanya. Inilah yang menyebabkan saya tidak memaafkannya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan sampai hal tersebut. Ingat kalau suami menikah, suami yang menikah tetap yang pertama adalah orang tuanya, yang kedua baru keluarganya. Kalau istri menikah, yang pertama suaminya, yang kedua orang tuanya. Jadi suami yang baik tentu diberikan selalu waktu untuk senantiasa anak perempuan untuk hormat kepada orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan kita semua ya, termasuk saya, mari kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Jangan sampai kita lupa betapa besar pengorbanan mereka, dan doakanlah selalu orang tua kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan, kenyamanan bagi kita yang selalu ingat dan hormat kepada kedua orang tua kita. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.